Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurwinto dari kelompok 2 dengan NIM 180101011047. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggunakan media karton yang di dalamnya berisi tentang peta konsep, dan peta konsep tersebut dikemas, di dalamnya telah dikemas sebuah materi yang bertemakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kami akan membahas tentang yang pertama adalah pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atau terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana yang kita ketahui pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq didasari oleh dukungan kuat oleh Khalifah Umar bin Khattab, karena Umar memberikan masukan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lah yang telah lama menemani dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya mengenai tentang prestasi atau pencapaian yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini banyak prestasi beliau seperti menumpas kaum murtad dan sebagainya. Nah, media yang kami gunakan yaitu karton yang berisikan peta konsep, dan di dalam peta konsep tersebut telah dikemas materi tersebut akan kami demonstrasikan, yang insya Allah akan dipaparkan langsung oleh teman saya. Nah, alasan kami di sini memilih media peta konsep sebagai sarana prasarana untuk penjelasan materi kita, yaitu materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, adalah karena keefektifan peta konsep tersebut. Yang kedua adalah efisien, yang terakhir adalah to the point. Nah, jadi di sini maksudnya adalah dengan penggunaan media peta konsep, yang mana di situ kita ambil headline dari pembahasan kita. Yang pertama seperti kita ambil pokok paling atas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kita pecahkan menjadi pencapaian beliau, pemilihan beliau, prestasi-prestasi beliau. Nah, di situ kita akan dengan mudah memahami tentang penjelasan-penjelasan tentang materi tersebut. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang kita gunakan dalam peta konsep adalah, yang pertama pastilah kita harus mengambil topik utama. Nah, yang mana topik utama kita adalah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, kita ambil konsep yang paling penting atau headliner yang paling penting di dalam sebuah pembahasan tersebut. Seperti tadi yang kita ambil pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kita pecahkan menjadi prestasi beliau, pemilihan beliau sebagai khalifah, dan sebagainya. Selanjutnya kita kemas headliner penting tadi dengan kemasan-kemasan kata-kata yang menjadikan mereka terhubung. Semisal kita berikan di atas tadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terbagi kepada dua hal. Yang pertama ada prestasi, yang kedua ada terdapat pemilihan beliau tadi. Yang selanjutnya kita hubungkan kembali daftar-daftar yang penting tadi yang sudah kita kemas tadi kepada hal-hal yang tidak penting untuk membantu penjelasan tersebut agar mudah dipahami. Yang terakhir adalah penjelasan-penjelasan oleh seorang pendidik kepada peserta didik tentang pokok-pokok atau headliner yang kita kemas tadi. Nah, jadi di situ sudah cukup jelas untuk media kami bahwasanya media itu memang efektif untuk sebuah pembelajaran, terutama pelajaran sejarah yang notabene di situ berisikan fakta semuanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan di dalam video ini. Salah dan hilap mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Jannah. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin mendemonstrasikan terkait dari media kami yaitu peta konsep. Mungkin dari video itu agak sedikit gelap supaya gambar terlihat jelas, dan juga di sini saya sudah menjadikan peta konsep yang dimana kami mengambil subtema yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana tadi sudah dipaparkan oleh teman saya bagaimana kegunaannya, bagaimana cara membuat peta konsep dan lain sebagainya. Di sini saya cuma untuk mendemonstrasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, di sini saya ingin menjelaskan, Ibu ingin menjelaskan terkait dari materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang pertama, beliau memiliki
memiliki nama lengkap, julukan, dan juga gelar, yang dimana nama lengkap beliau adalah Abdullah Abi Kuhafah At-Tamimi, dan juga beliau diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi, dan juga gelar beliau adalah As-Siddiq, yang dimana membenarkan semua hal yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Abu Bakar atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beliau adalah khalifah pertama setelah Rasulullah, memimpin selama 2 tahun, dan juga berasal dari kaum muhajirin. Dan juga Abu Bakar adalah tergolong sebagai sahabat yang pertama masuk Islam, yang dimana Khalifah Abu Bakar sendiri juga lahir pada tahun 573 Masehi dan juga wafat pada tahun 634 Masehi. Khalifah Abu Bakar juga diangkat sebagai khalifah itu berdasarkan dari pemilihan-pemilihan, dan juga beliau memiliki pencapaian ataupun yang diraih ketika menjadi khalifah itu. Yang pertama ada menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Yang kedua, membangun pemerintahan yang tertib di pusat dan daerah, serta membangun militer yang disiplin dan tangguh. Yang ketiga, membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Dan juga yang keempat, mensejahterakan rakyat secara adil dengan cara membangun Baitul Mal. Dan juga masih banyak lagi penjelasan-penjelasan dari Khalifah Abu Bakar sendiri. Di sini kami cuma menjelaskan terkait dari pencapaian juga Khalifah Abu Bakar tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.